Ya, recording in progress. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah sudah kita rekam dan insya Allah ini nanti materinya bisa dibagi ke teman-teman yang mungkin hari ini atau siang hari ini tidak bisa ikutan ya karena memang kondisinya ini adalah dadakan ya untuk ngisi waktu yang ada di BBC dan memang kita jadwalnya tidak berubah. Ini hari ini tidak ngerubah jadwal yang rutin kita yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Selasa, Kamis dan Sabtu. Kita insya Allah itu 3 jadwal rutin kita. Selasa itu adalah di jam 10 ya. Di jam 10 kita ada di GKM. Nah, sampai selesai, sampai sore ya, karena gabung dengan acara kantor. Terus kemudian Kamis, kita insya Allah besok ketemu lagi, Kamis malam. Mungkin temanya belum ditentukan ya, Bu Anis. Temanya apakah membahas tentang, atau membahas tentang manfaat terapi fitonutrisi yang mau nanti kita akan sampaikan di Banyuwangi. Mungkin buat latihan atau buat persiapan juga Bu Anis di sana. Iya, lebih ke product knowledge aja gitu ya Pak Budi. Ya, jadi nanti kita apa eh, Kamis ini, Kamis malam Jumat nanti ini kita bahasannya adalah manfaat terapi fitonutrisi dan Izumio hydrogen water untuk mengatasi atau penyembuhan penyakit. Nah, gitu. Nanti di sesi tanya jawabnya nanti akan banyak tanya jawab terkait dengan macam-macam penyakit tuh. Nah, nanti bisa disambungkan dengan materi-materi kita di pertemuan sebelum-sebelumnya, kan gitu. Kayak semacam ada review sedikit tentang materi-materi tersebut. Insya Allah itu apa ya? Insya Allah itu bagus banget lah, Insya Allah untuk kemudian jadi apa ya jembatan masuk mereka yang sebelum-sebelumnya sudah pernah ikutan Zoom, lalu kemudian tertarik dengan Lutena dan Izumio untuk segera gitu closing gitu, untuk segera order bahasanya gitu ya, untuk Kamis malam Jumat pekan ini, Insya Allah. Terus kemudian kita akan ketemu juga di hari Sabtu ya. Kita kalau Sabtu itu kita di BBC. Jadi berharap banget untuk teman-teman yang memang bisa datang di BBC untuk bisa ikutan datang di BBC. Ya meskipun teman-teman semuanya akan butuh waktu ya. Jadinya bukan 1 kali 1 pekan untuk ngantornya yaitu di GKM, nambah satu lagi yaitu di BBC ya. Saya pun alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan berusaha banget untuk bisa me, apa ya mengisi BBC setiap hari walaupun hanya katakanlah 2-3 jam atau 3-5 jam nggak apa-apa deh gitu ya untuk supaya BBC ini nggak kosong gitu. BBC ini terus akan ada acara-acara, akan ada pertemuan-pertemuan, akan ada konsultasi, mentoring, seminar dan sebagainya. Intinya kita meramaikan BBC, kita menghidupkan BBC. Ini sayang banget fasilitas juga sudah sangat lengkap, alhamdulillah sudah ada whiteboard sehingga teman-teman bisa pakai ya. Terus kemudian sarana Zoom bahkan dilengkapi sekarang ada webcam ya, alhamdulillah. Meskipun tadi saya lihat kurang terang sih webcamnya. Nah karena itu eh, kita sama-sama gitu mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh NP untuk kita berupa ruang-ruangan seminar seperti ini ya. Kita manfaatkan untuk meeting point dengan calon customer kita, calon member kita gitu ya. Diundang. Makanya saya berusaha untuk hadir setiap hari itu untuk apa? Untuk misalkan jika teman-teman sekalian ada undangan atau ada rekanan yang mungkin pengen tahu bisnis produk dan lain sebagainya, Naturali Plus, maka bisa diundang langsung ke sini, diundang langsung ke BBC, ya. Bisa yang istilahnya daerahnya itu tidak jauh dari Sumarekon, arahkan aja sini, gitu ya. Dan seperti juga misalkan Bu Suli kemarin WA saya bahwa dia ingin menggerakkan lah ya komunitas-komunitas di area-area Bekasi khususnya di dekat dia di Harapan Indah ataupun Pondok Ungu untuk bisa
pendekatan melalui komunitas-komunitas tersebut, ya, maka saya sarankan juga untuk bisa diarahkan ke BBC, ya, kita buat acara kayak semacam ya home sharing tapi bukan di rumah tapi di BBC gitu, ya. Tema-temanya bisa macam-macam, ada tema bisnis, tema motivasi atau tema kesehatan kah, ya, eh, macam-macam, ya. Jadi itu teman-teman semuanya, kita bareng-bareng untuk meramaikan BBC di hari Sabtu, ya, dari Sabtu atau di hari-hari selain Sabtu yang apa pas, Alhamdulillah, Insya Allah, misalkan saya ada di BBC, teman-teman bisa ngundang yang lainnya juga, ya. Atau bikin janji temu di BBC, ya Insya Allah kita siapkan untuk di jam berapanya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, dan itu kalau hari ini, hari Rabu ini adalah insidental. Rabu ini insidental dan memang acara mentoring kita eh, berusaha untuk sesering mungkin dibangun melalui connecting. Jadi terus berhubungan, saling ngecas gitu ya, saling timbal balik energi kan seperti itu ya, dengan adanya pertemuan-pertemuan. Makanya siang hari ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian pertemuan mentoring untuk teman-teman NBC, ya, khususnya yang tergabung di grup eh, apa ya, FCC, di grup FCC, grup mentoring. Nah, teman-teman sekalian, siang hari ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi kita adalah outside inside, ya. Kita share dulu materinya sebentar. Share materi. Oke. Yes. Oke. Terlihat ya, teman-teman? Ah, gimana? Terlihat? Ya, di open mic aja. Di open mic. Di unmute. Sudah terlihat gambarnya? Oke, teman-teman semuanya, materi kita tentang outside atau kalau kita bilang bagian luar kita, ya. Inside ini adalah bagian dalam kita, ya. Jadi maksud gambar ini adalah kalau kita ingin ngerubah outside, ya, tampilan kita atau mungkin kehidupan kita, apa yang ada di luar kita yang kita rasakan dari segala hal, ya, baik apa rezeki maupun kebahagiaan atau mungkin bahkan kesejahteraan, ya, keberuntungan dan lain sebagainya dalam hidup, maka kita berusaha fokus untuk ngerubah yang ada di dalam kita, karena dalam kita ini gambaran akan apa yang ada di luar diri kita. Nah, oke, dicerna dulu ya. Jadi gambar apa yang ada di luar kita ini gambaran, ya, apa yang ada di luar kita itu gambaran tentang apa yang terjadi di dalam kita. Ya, contoh lah, contoh misalkan bahwa kalau kehidupan kita itu kemerungsung, kehidupan kita itu kayak apa ya, pusing gitu, banyak masalah, nggak selesai-selesai, kesedihan, kekecewaan dan sebagainya, itu sebenarnya
ya, terjadi bukan karena ujuk-ujuk seperti itu, kebetulan seperti itu, enggak. Itu adalah terpicu oleh kondisi di dalam diri kita. Gitu. Di dalam diri kita pasti orang kalau lagi masalah tuh, banyak masalah atau banyak kesedihan, banyak kekecewaan, itu adalah bermula dari hati yang penuh dengan kekecewaan. Makanya akhirnya kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan, ya, yang tidak nyaman, ya, itu akhirnya datang menghampiri. Gara-garanya adalah, ya, bagian dalam diri kita memancarkan, ya, memancarkan vibrasi atau getaran, ya, kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, dan kekurangan, ya, gitu ya. Semuanya lah itu, ya. Akhirnya mewujud, gitu ya bahasanya, mewujud dalam kehidupan realita kita, gitu ya. Bisa ditangkap ya teman-teman semuanya. Apakah bisa ditangkap? Ini kayaknya saya ngomong sendiri. Bisa Pak Budi. Gitu dong. Iya, biar saya nggak ngomong sendiri, guys. Ya. Ini kita bukan lagi offline, kita lagi online. Jadi kalau nggak ada sautan itu, saya kayak ngomong sendiri Kurang gitu. kurang ini ya, kurang Apalagi ya kan, apalagi jumlahnya nggak banyak kan. Makanya ini. kalau pada diem-dieman semua nggak terdengar atau apa yang saya bicarakan tidak dipahami kan gitu kan. Ya, Terus baik. tahu-tahu pada Kita tidur ya. lanjutkan. Ada mana pada tidur. Ngomong siang hari ini. Ya, jadi kembali lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita seperti apa, maka coba ditengok ke dalam. Ya, coba ditengok ke dalam. Kenapa ya kok dohirnya ini, kehidupan di luar kita ini banyak banget ya kekurangan demi kekurangan, ya kesedihan atau apapun itu, kekecewaan dan sebagainya. Kok ada aja kondisi yang membuat diri kita itu gitu ya. Gitu ya, gemes gitu ya. Nah, itu biasanya bermula dari apa yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, di dalam diri kita itu seperti apa, maka tertampilkannya seperti itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang apa ya, merasa kok hidupnya kurang terus, itu bukan dia kok apa ya, sepi dari peluang rezeki dan sebagainya, enggak ya, tetapi yang di dalam dirinya, di hatinya itu dia selalu memancarkan vibrasi kekurangan gitu ya. Digambarkan oleh realita hidup dia gitu ya. Paham ya? Jadi kalau di dalam hati kita itu isinya adalah serba kekurangan gitu ya, ini kurang, itu kurang dan sebagainya, maka akan memancarkan tuh teman-teman. Kayak semacam, mungkin ada yang pernah kayak kayak pemancar gitu ya. Kalau di radio itu ada istilah tuning ya. Masih punya radio enggak ya? Kalau kita pengen mendengarkan sesuatu yang jelas itu kan kita memutar tuningnya itu ya. Tuningnya itu diputar supaya frekuensinya itu pas gitu ya. Kan begitu ya. Jadi semakin jelas frekuensi yang terpancar, maka semakin kuat tuh untuk mendatangkan hal-hal yang sesuai atau sefrekuensi dengan gelombang tersebut. Ya, jadi ketika hati kita ini atau apa yang ada di dalam diri kita ini, inside kita ini adalah memancarkan gitu ya, sinyal-sinyal atau frekuensi-frekuensi kekurangan, maka yang hadir kejadian-kejadian, peristiwa dan sebagainya yang ada di luar kita adalah hal-hal yang seperti itu juga, teman-teman. Kekurangan, kesialan atau ketidakberuntungan, kegagalan dan sebagainya. Semuanya akan mampir itu karena kitanya yang memancarkan itu sendiri, sinyalnya itu sendiri atau frekuensi itu sendiri. Jadi sesuaikanlah ya kondisi-kondisi yang ada di luar kita itu
Ya, melalui apa? Melalui apa yang ada di dalam diri kita, inside kita. Karena sekali lagi outside sama dengan apa? Inside. Ayo coba diulangi. Outside sama dengan apa? Inside. Outside sama dengan inside. Oke. Outside apa yang ada di luar kita itu gambaran ya dari apa yang ada di dalam diri kita. Maka jika ingin melakukan yang namanya perubahan, ubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Ubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita kontrol bahasanya yang di dalam diri kita. Ya, misalkan prasangka kita, ucapan kita, gitu ya, sikap kita, kebiasaan kita, perbuatan kita, ya. Yuk macam-macam yang saya kirim tadi itu pagi ya, sudah saya share di grup juga. Ada yang in my control, ya, ada yang di dalam kontrol kita, ada yang out of our control atau out of my control, di luar kontrol kita. Ada di dalam kontrol saya itu seperti apa, banyak, lebih banyak lah ya. Jadi jangan kemudian kita lebih terfokus dengan apa yang ada di luar kita, gitu ya. Tapi kita harus lebih terfokus dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu kita benahi apa yang ada di dalam diri kita karena ini adalah yang bisa kita kontrol gitu bahasanya teman-teman. Jadi itu makna dari kata outside sama dengan inside. Ya, baik. Kita lanjutkan materinya. Tadi di sini ya sebentar. Oke. Jadi itu dari makna ini. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, gambaran ya, gambaran kehidupan kita, ternyata salah satu yang ada di dalam diri kita itu selain dari apa yang tadi saya sampaikan, insight apa, kok insight apa namanya, ucapan, prasangka, perasaan kita, suara hati, self talk, ya, makanya kita sering bahas self talk. Lalu kemudian pikiran kita, ya, perbuatan kita, ucapan dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi ya apa yang ada di luar kita. Termasuk bahwa kita nih teman-teman semuanya hidup kan nggak sendiri ya. Kita nih selalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Dan kenapa kok kita tercipta sebagai makhluk sosial? Ya, karena diri kita nih ternyata tersambung satu dengan yang lainnya. Tersambung satu dengan yang lainnya. Maksudnya tersambung itu gimana Pak Budi? Tersambung itu maksudnya gini teman-teman semuanya. Bahwa kita tuh ada bagian diri kita gitu ya pada orang lain gitu. Contoh misalkan kita sama ibu kita lah misalnya atau sama saudara kita gitu. Kita kan ada bagian diri kita yang berada di saudara-saudara kita itu ya. Contoh misalkan DNA gitu ya. DNA itu kadang teman-teman semuanya itu apa ya? Ada sekian persen gitu persamaan DNA kita dengan orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sambungkan tuh. Dan kita nggak pernah tahu ya apa atau kita nggak pernah milih, nggak pernah minta gitu ya, untuk disambungkan dengan orang tersebut gitu. Tetapi memang Allah sudah sediakan buat kita kesambung dengan orang-orang itu. Dan dalam kehidupan ini ternyata setelah diteliti teman-teman, kita itu bahkan bisa gitu, bahkan bisa tersambung DNA kita itu dengan orang yang kita tidak kira dia merupakan ada bagian ya, ada bagian daripada DNA kita di dalam dirinya, di dalam diri orang tersebut gitu ya. Ya, sehingga seakan-akan itu saudara saya sebenarnya. Saudara dari apa ya? Dari keturunan atau dari jalur yang mungkin nggak tahu jalur yang mana terlalu jauh gitu ya. Tetapi ada sambungannya gitu. Contoh misalkan kadang kita tidak pernah berpikir tentang apa ya hubungan saudara atau hubungan kekerabatan melalui DNA itu antara kita
orang Indonesia dengan orang di luar Indonesia gitu. Ya, mungkin kita kira saudara-saudara kita itu yang terhubung DNA-nya dengan kita itu adalah yang kalau saya orang Indonesia ya udah orang Indonesia aja gitu. Padahal bisa jadi orang yang di luar sana misalnya di luar negeri sana gitu ya. Itu ada sambungannya dengan kita. Kita nggak pernah tahu loh tuh teman-teman. Itu ngerinya seperti itu loh. Jadi ada satu penelitian ya beberapa mungkin nggak tahu apakah teman-teman pernah mendengar atau pernah melihat video ini. Saya akan tampilkan videonya untuk menjelaskan tentang maksud saya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman melihat video tersebut, mulailah memiliki pemikiran bahwa apa yang saya lakukan kepada orang lain, ya, apa yang saya katakan kepada atau saya katakan atau saya sampaikan perkataan ini kepada orang lain, ya, sikap saya, ya, kepada orang lain itu sebenarnya efeknya nanti, ya, outputnya nanti itu juga akan mengimbas kepada diri saya karena sebenarnya apa yang ada pada diri orang tersebut sebenarnya masih tersambung dengan saya gara-gara adanya apa pertalian DNA kita dengan dia. Nah, coba kita lihat video ini ya. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this. Terlihat ya? I'm really patriotic. Gambar dan suaranya terdengar jelas. 100% Islamic, yeah. Dengar. Kurdish wedding with my mom, Jelas. with my Kurdish Absolutely. girl. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like that hates Turkish people, not people, but the government, but French. No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. So 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. And spit up to the little black line. That's a lot of spit. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French. And wait, your grandparents are French. And wait. 100% Bengali. Solid Iraq. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? And you read it out to us, please. Look at me. Oh my God. Rata-rata pada terkejut. Oh, wow. Didn't expect that. All of them. Karena mereka nggak pernah mengira. Whoa. No. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%.
Padahal With tadi dia sudah 5% bilang dia paling nggak German. suka orang Jerman. Ternyata dia Married? ada keturunan Jerman. So I'm a Muslim Jew. Great Britain 11%. You sure these results are mine? Eastern Europe. Ini lebih aneh lagi. Orang hitam tapi ada Social darah Eropa I'm ini. gonna go a bit Yang far right notabene-nya now, but this should be kulit putih. compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins in a broad sense, in a much more direct sense. You have a cousin. Bahkan dia baru tahu kalau punya sepupu dari negara lain yang Turn ada di around. situ juga. And guess who it is? Kaget dia. Wash, What's that? why don't you come down here and meet your cousin? This. Amazing. I didn't know I did. This is like my heart pounding right now. I swear to God. Jay from everywhere, but to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Yeah. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari video yang sudah teman-teman semuanya lihat tadi? Ya, tentunya kita menjadi berpikir gitu. Jika kita ternyata ada kemungkinan terhubung DNA kita, ya diri kita dengan mereka yang ada di luar sana, gitu ya. Maka jadinya kan kita berpikir gitu, oh iya ya, kalau saya berkata-kata, kalau saya melakukan sebuah perbuatan, ya, saat saya berhubungan dengan orang lain, itu sebenarnya saya lagi ya berkata-kata atau melakukan perbuatan gitu ya kepada diri saya sendiri gitu loh, atau manfaatnya atau mudorotnya itu sebenarnya kembali pada diri saya sendiri sebenarnya ya. Kalau saya melakukan atau berucap kata-kata yang baik kepada orang lain, sebenarnya bisa jadi saya lagi berkata-kata atau mengucapkan kata-kata yang baik atau ucapan yang baik untuk diri saya, bukan untuk orang tersebut saja gitu ya. Jadi kayak semacam kita menjelekkan orang lain, sebenarnya kita saat menjelekkan orang lain itu ya ada kemungkinan kita lagi menjelekkan diri kita sendiri gitu, karena bisa jadi kita ada pada diri dia atau dia ada pada diri kita. Paham nggak ya maksudnya? Ya, seperti tadi tuh loh, ada kemungkinan kita tuh terhubung dengan orang lain gitu, yang bisa jadi itu kita tidak sadari bahwa kita ada sambungan dengan dia gitu ya. Makanya kalau dilihat dari apa yang tadi ditampilkan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait penciptaan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari berbagai macam tanah gitu ya, ada tanah ini, tanah itu dan seterusnya, warna ini, warna itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kumpulkan dan akhirnya diciptakan manusia dari tanah itu ya. Ada unsur-unsur atau ada hal-hal yang membawa gitu ya pada manusia gitu ya, pada diri manusia itu, termasuk DNA itu juga ya. Makanya meskipun kita kayak misalkan saya misalkan berkulit sawo matang gitu, saya kalau mungkin dites DNA-nya gitu ya, ada kemungkinan memiliki berapa persen gitu dari DNA-nya orang Eropa misalkan gitu, meskipun saya sawo matang gitu ada kaitannya sambungannya gitu ya. Mungkin enggak ya, atau mungkin ada sekian persen saya punya darah orang Arab gitu. Kan saya nggak tahu karena nggak pernah ngetes DNA ya. Kalau tadi kan dites gitu setelah
2 pekan muncul hasilnya ya. Dan ternyata luar biasa. Tadi saya lihat seperti itu ya. Jadi waktu saya belajar tentang ini teman-teman, saya berusaha, karena itu berhati-hati banget ketika berbicara, ketika bersikap dan sebagainya kepada orang lain gitu. Kalau memang lagi emosi dan sebagainya, mendingan diam aja dulu, jangan meluapkan gitu ya, mengumpat dan sebagainya. Jangan-jangan saat kita ngumpat kepada orang lain, kita lagi ngumpatin diri kita sendiri gitu. Makanya di sini saya tulis perbuatan kita kepada orang lain gitu ya. Itu sebenarnya sama saja kita lagi berbuat untuk diri kita gitu. Makanya in ahsantum li anfusikum, kembalinya kepada kita. Apabila kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita bukan hanya melakukan kebaikan pada orang tersebut gitu loh teman-teman. Ya, kita lagi melakukan perbuatan baik untuk diri kita gitu ya. Kalau kita memaafkan orang lain sebenarnya kita lagi memaafkan diri kita gitu ya. Kalau kita lagi jahatin orang lain sebenarnya kita lagi jahatin diri kita gitu. Maka kita berhati-hati banget ya. Tapi Pak Budi kalau kita yang dijahatin gimana? Ya sudah. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perbuatan orang lain gitu ya. Perbuatan orang lain mungkin bisa jadi hal itu datang atau hadir dalam kehidupan kita, ada hal yang dulu sebelumnya dari perbuatan kita, pikiran kita, prasangka kita ya, kepada orang lain ada yang kurang baik gitu. Maka kemudian Allah datangkan itu sebagai balasannya, karena wa in asatum falaha kan gitu kan. Bukan hanya sekedar kebaikan yang akan kembali pada diri kita, keburukan pun juga bisa kembali pada diri kita. Meskipun kita tidak sadari ya, meskipun kita enggak kok saya enggak pernah begitu. Kadang kita lupa. Ada atau mungkin kita tidak sadari gitu. Sehingga hal itu terjadi. Nah, pelajaran yang lain dari apa yang kita lihat di sini teman-teman. Maka fokuslah kembali lagi. Fokuslah untuk introspeksi diri. Fokuslah untuk memperbaiki diri. Jika kita menemui apa yang ada di luar kita itu hal-hal yang tidak mengenakan, yang kurang nyaman, atau ketidakberuntungan, atau kesialan, ini itu dan sebagainya, ya macam-macam itu. Kita langsung untuk introspeksi, muhasabah diri kita, mengistighfari diri kita, ya. Dan ini dicontohkan oleh para anbiya ya, dicontohkan oleh para rasul. Makanya mereka banyak sekali doa-doa mereka itu adalah sering kali kita mendengar ucapan misalkan dolam tu nafsi ya, atau inni kuntu minal zalimin gitu ya, dari doa-doa mereka. Contohnya misalkan Nabi memberikan contoh ketika sujud beliau membaca Rabbi fir Allahumma inni dolam tu nafsi wa amiltu su gitu kan ya. Allahumma inni dalamtu nafsi wa amiltu su faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kan itu sering dibaca oleh Nabi SAW saat sujud kan ya. Teman-teman sering baca ini enggak ya saat sujud ya? Dalamtu nafsi wa amiltu su faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kan gitu ya. Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri dan aku melakukan asu ya, keburukan, kesalahan, dosa dan sebagainya. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni diriku kecuali Engkau ya Allah. Itu dibaca Nabi. Artinya ada sebuah pengakuan bahwa telah melakukan kezaliman gitu ya. Dan Nabi Adam pun ya, bapak kita semua saat bertobat, ucapannya apa coba? Rabbana zalamna anfusana. Jadi selalu mengintrospeksi ada kesalahan yang dilakukan oleh diri ini, oleh kita ya, sehingga hal-hal yang mungkin rasa sakit, penyakit, ya, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup itu hadir dan mampir dalam kehidupan kita. Gitu. Makanya bolak-balik kita mendengar doa-doa para nabi itu seperti itu. Nabi Yunus juga sama, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan? Seperti itu loh. Jadi ada muhasabah diri ketika kita melihat dari tayangan tadi ya, agar supaya
ke depannya gitu, ketika kita sudah memperbaiki diri, ketika kita sudah memperbaiki prasangka, pikiran kita, ucapan kita, self talk kita, ya intinya semua apa yang kita bisa kontrol tuh perbuatan kita itu akan berimbas nanti dalam merubah realita apa yang ada di luar diri kita, realita kehidupan yang ada di luar diri kita. Yang tadinya mungkin kesialan berubah menjadi keberuntungan, yang tadinya kekurangan berubah menjadi kelebihan, atau ada hal-hal yang lain yang baik-baik datang, ada yang mungkin kekecewaan datangnya adalah kegembiraan, apa saja. Kalau pengen merubah seperti itu, sekali lagi ubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita nggak bisa ngerubah DNA kita ya kan, emang sudah dari sononya begitu. Makanya kita pun juga berhati-hati dalam hal ini. Ya, kalau kita membenci seperlunya kata Nabi. Kalau kita marah ya marah seperlunya. Ya, jangan sampai kemudian mengikuti bisikan syaitan yang lebih seringnya adalah melampaui batas. Ya, melampaui batas sehingga mungkin membalas dengan yang lebih sadis gitu ya, dikata-katai sekali dia ngata-ngatai, balasnya adalah 5 kali gitu. Nah itu yang tidak diinginkan oleh agama kita kan gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, kita ingin memperbaiki apa yang ada di luar kita dengan cara kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Nangkap di sini teman-teman, bisa dipahami ya? Ya. Apa yang membuat teman-teman tadi ketika melihat video atau tayangan tadi menjadi tertarik gitu, sesuatu yang amazing, yang wow dan sebagainya? Mungkin ada yang mau kasih komentar? Bukan tertarik Pak, tapi jadi takut ya. Memang jadi lebih berhati-hati jadinya. Iya. Kok aku baru tahu gitu. Iya. Ternyata ya memang itu jadi akhirnya jadi rem buat kita juga ya Pak. Alhamdulillah sih. Iya. Iya. Seperti itu Bu Is. Jadi kita lebih berhati-hati ya dalam berkata-kata, dalam berprasangka, berbuat, bertindak dan sebagainya gitu, semakin berhati-hati gitu ya. Tetapi ini tidak serta-merta kemudian menjadikan diri kita malah pasif ya, artinya tidak mau keluar, tidak mau berhubungan dengan orang, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, menyebarkan kebaikan kepada orang lain gitu ya, tidak. Tapi justru malah membuat diri kita semakin, oh iya ya, bahwa kita ini hidup ini nggak sendiri loh ya. Kita ini hidup ternyata tersambung satu dengan yang lain di luar sana gitu. Maka membuat diri kita semakin open, membuat diri kita juga semakin suka gitu untuk terus menjalin silaturahmi. Seperti itu. Ada yang lain mungkin? Jadi inget Pak SBW tuh. Kenapa tuh Pak SBW? Kok kayak kenal ya? Saudara. Itu beda boys. Tapi mungkin jangan itu gara-garanya ada DNA begitu Pak SBY. Kayaknya ada DNA. Ya Allah. Semua kenal ya Pak. Coba tuh Pak SBY, gimana tuh Pak SBY tanggapannya Pak SBY? Ya, gimana? Drama. Ya Allah. Iya. Tapi jadi saudara itu Bu. Iya. Iya, jadi banyak banget saudaranya, ampun. Iya, Semua kenal Bapak. Saudara. Bayangin aja tuh. Nah, gak kebayang ya, saya tuh ngelihat Pak SBY ya, di mana dia ada, di mana dia tinggal, itu gampang banget gitu loh, ngelebur sama orang-orang di sekitarnya gitu. Ya keren banget ya, saya salut sama Mas. Kayaknya kalau sehari nggak ketemu orang, kayaknya ada yang kurang gitu Pak Budi. Oh, gitu. Keren. Nah, kemarin pas subuhan
telat kan nggak ada kan dicari-cari mana nih kok nggak kelihatan subuhan gitu. Masya Allah. Ya, ya, ya. Nah coba Idul Adha lo di dua tempat teman-teman, bayangin aja tuh. Idul Adha itu di dua tempat kemarin itu. Yang satu di Puri Beta, ya di Masjid Puri Beta, yang satunya di mana Pak? Di sini Masjid Al Huda Ya, maksudnya daerah Kodau. Masjid Al Huda Kodau sama di Kodau. Purweta Ciledug ya. Iya, teman-teman. Dua masjid bisa apa ya? DKM-nya itu deket gitu loh sama beliau itu. Ini kan kalau apa ya, nggak ada DNA yang unik, gitu. DNA yang unik. Saya bilang DNA yang unik karena emang nggak semuanya orang punya gitu ya. Ya karakter-karakter seperti Pak SBY itu nggak semuanya orang punya gitu. Kita bergaul sudah berapa lama di masjid itu, sholat berjamaah di masjid itu belum tentu kita bisa langsung dekat dengan DKM-DKM-nya gitu ya. DNA kerajinan itu Pak. Masya Allah. Ya, nanti nggak tahu kapan ya. Saya jadi teringat ini teori yang DNA ini bahwa outside inside, apa yang ada di kita itu adalah gambaran tentang apa yang ada. Kebalik. Apa yang ada di luar itu gambaran tentang apa yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya itu sebenarnya ada teori yang lain loh teman-teman semuanya. Ada penelitian yang lain maksud saya yang dilakukan oleh para peneliti seperti halnya Eges ya. Ada namanya Ferdinand Eges ya. Namanya Ferdinand Eges Mobius. Ferdinand Eges Mobius, Ferdinand Mobius Eges, kebalik-balik saya. Ya, jadi itu nama dia sehingga sampai ada dia membuat teori namanya pita Mobius, ya. Pernah dengar nggak? Pita Mobius. Eges Ferdinand Mobius, ya namanya Eges Ferdinand Mobius. Ya, itu dia punya sebuah teori namanya pita Mobius untuk menunjukkan kepada kita sebuah gambaran akan terhubungnya diri kita dengan orang yang ada di luar kita, siapapun dia. Gitu ya. Simpelnya, saya ada di dalam diri dia dan dia ada di dalam diri saya. Ya, itu dia membuat sebuah teori namanya pita Mobius. Ini nggak bisa diceritakan dengan kata-kata kalau tidak dipraktekkan ya. Nanti semoga suatu saat kalau ada pas pertemuan kita akan membuat yang namanya pita Mobius ya. Pita Mobius, dan itu mengajarkan kepada kita gambaran tentang terhubungnya kita dengan orang lain ya, yang membuat diri kita semakin mengontrol ya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan gitu ya. Karena sejatinya apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu bukan hanya untuk orang yang menerimanya, justru juga mengimbas pada diri kita yang melakukan atau mengucapkannya. Seperti itu ya. Insya Allah suatu saat nanti kita akan belajar atau kita praktekkan namanya pita Mobius ya. Baik, kita lanjutkan gambaran lagi. Ini juga contoh ya teman-teman semuanya bahwa kita nih apa yang terjadi di luar diri kita itu merupakan gambaran tentang apa yang sudah kita lakukan ya. Hasil dari apa yang sudah kita lakukan, hasil dari apa yang kita ucapkan dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kembali kepada diri kita. Ya, kita lihat di sini lagi. Terlihat gambarnya teman-teman? Belum ya? Udah Pak. Sudah. Oke.
Oke ya. Jadi saya ketika ngeliat video ini nggak tahu apa yang teman-teman juga rasakan ketika melihat video. Bahwa benerlah apa yang memang sudah diajarkan di dalam Islam itu, supaya kita bermanfaat untuk orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan kemudian banyak lagi ya, ayat dan juga hadis yang menjelaskan kepada kita betapa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tadi. Apa yang sudah kita lakukan, teman-teman, sekecil apapun hal itu, bantuan yang sudah kita berikan, sekecil apapun bantuan itu, yakinlah bahwa itu tidak akan pernah sia-sia. Yakinlah bahwa itu akan ada balasan, nggak tahu kapan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan itu kembali. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi betul tadi yang disampaikan. Kadang sampai kita itu sendiri nggak ngeh bahwa kita pernah melakukan hal itu, bahwa kita pernah mengucapkan kalimat itu, bahwa kita pernah menulis seperti itu gitu ya, sehingga ucapan kita, perbuatan kita itu, bantuan kita itu, tulisan-tulisan kita itu ternyata ngerubah orang lain, ngerubah kehidupan orang lain, gitu, memberi warna dalam hidup orang lain, sehingga yang tadinya kekurangan saya kini menemukan solusinya, yang banyak masalah menemukan solusinya, ya, yang tadinya sudah terpuruk akhirnya bangkit kembali. Kita nggak akan pernah tahu hal itu, teman-teman semuanya. Jadi betul-betul ucapan jangan pernah bosan menjadi orang baik, jangan pernah bosan untuk terus melakukan kebaikan, membantu orang, jangan pernah bosan, karena tidak ada yang sia-sia dari apa yang sudah kita lakukan tersebut. Gitu teman-teman semuanya. Mungkin nggak tahu apa teman-teman pernah merasakan hal itu, kisah, cerita dan sebagainya dalam kehidupan teman-teman yang teman-teman rasakan sendiri, dapati sendiri. Ada orang yang mendapatkan manfaat dari teman-teman ketika sudah beberapa tahun gitu, kemudian ada testimoni, ada yang ngomong bahwa saya berubah seperti ini karena dulu saya pernah membaca tulisan seseorang. Saya berubah seperti ini karena dulu saya pernah dibantu oleh seseorang dan lain sebagainya. Mungkin di dalam kehidupan teman-teman ada yang pernah merasakan atau pernah mengalami hal itu. Mungkin bisa sharing. Ya. Kalau yang di NBC mah seringkali saya merasakan gitu ya, nggak tahu, makanya inspiratif banget yang dilakukan oleh kawan kita ini ya. Meskipun beliau baru di NBC atau di Naturally Plus, tetapi saya melihat beliau itu kok apa ya, pribadi berbaginya gitu loh teman-teman, itu luar biasa gitu ya. Suka ngasih hadiah-hadiah gitu. Saya ini orang baru gitu ya, baru kenal ya, tetapi bisa seperti itu. Apakah di luar sana sebelum join di Naturally Plus juga seperti ini? Karena kalau saya yakin itu bukan hanya sekarang aja. Sebelumnya emang kebiasaannya seperti itu. Karena nggak mungkin itu kemudian mau ujuk-ujuk bahasa gitu ya, ya berubah sikap seperti itu, enggak. Karena memang sudah terlatih sebelumnya seperti itu. Dan nggak tahu kalau saya ngelihat dari kehidupannya, makanya kenapa kok selalu didatangi dengan keberuntungan, didatangi dengan kepelimpahan gitu ya, nggak habis-habisnya gitu ya. Mungkin itu adalah dari apa yang sudah beliau tanam sebelumnya gitu ya. Masya Allah ya. Ya kira-kira gitu ya. Mungkin yang teman-teman sudah bisa menebak lah. Saya tidak usah menyebutkan orangnya gitu ya. Teman-teman pasti sudah pernah melihat dan merasakan gitu ya, apa kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan beliau, apa istilahnya buah hati sih, buah tangan yang seringkali diberikan kepada kawan-kawan kita gitu ya. Masya Allah ya, saya sendiri juga merasakan gitu ya. Aduh, Masya Allah pokoknya. Dan itu menginspirasi banget untuk kita semua, khususnya saya pribadi, untuk semakin sering, semakin banyak untuk memberi gitu. Masya Allah. Gitu ya. Mungkin ada yang mau cerita dong biar apa lebih asik gitu ya. Saya tampilkan galeri. Ya. Adakah yang kasih cerita tentang hal ini? Monggo silakan. Ya.
nggak keluar suaranya. Emang nggak ada suaranya Pak? Nggak keluar suaranya. Insya Allah. Baik ya. Yuk, ada yang mau cerita? Mungkin Ustadz enggak mau nambah boleh. Ya baik, saya coba mengingat lagi tadi. Ingat lagi ketika waktu awal kuliah ya. Kuliah itu saya memang diantar orang tua bapak itu di kampus Juanda 94 itu ditinggal begitu aja. Jadinya saya harus cari kontrakan sendiri, saya harus berinteraksi sendiri dengan kampus. Jadi benar-benar Suaranya nggak keluar murni lah. Ustadz. Ustadz Sandi. Ya. Sorry. Tes gimana? Ya, oke, sip. Kedengaran? Ya, oke, sip. Ya. Jadi di tahun 94 itu saya mengingat kembali bahwa pernah melakukan suatu kebaikan. Kebaikan itu ternyata di sini saya artikan bahwa kebaikan itu menular. Gitu. Kebaikan itu menular. Jadi setiap kali kita berbuat kebaikan, kemudian orang lain itu yang kita bantu itu juga melakukan kebaikan, kemudian yang lain itu dibantu sampai akhirnya kembali ke saya gitu. Itu waktu 98 ketika masih kuliah gitu kan. Saya bantu dengan dengan kesadaran sendiri bahwa memang saya juga dalam kondisi yang saat itu juga dalam kondisi kesusahan ya. Dan itu imbasnya justru saya mendapat banyak kemudahan, bantuan seperti penyelesaian skripsi, kemudian juga setelah itu adanya aktivitas-aktivitas yang mendukung gitu kan, mendukung aktivitas saya untuk menyelesaikan kuliah. Jadi merembet satu persatu tuh Allah tunjukkan jalannya gitu. Luar biasa. Seperti itu. Dan itu memang saya artikan bahwa kebaikan itu pasti akan menular. Baik kena diri sendiri maupun nanti anak-anak kita lah. Gitu. Oh iya. Ya, kita merasakan bahwa kebaikan itu udah kita jalankan saja. Ya, seperti itu Pak. Masya Allah, thank you Ustaz Sandi ya yang sudah menambahkan dan menguatkan juga bahwa pasti yang namanya kebaikan, bantuan kepada orang lain itu tidak akan pernah sia-sia, pasti berbalas dan kembalinya itu kepada kita sendiri, gitu ya. Baik, mungkin ada yang lainnya yang mau sharing, silakan. Monggo Bu Suli, Bu Uis. Bismillah, Pak Budi. Aku mau sedikit cerita. Iya. Jadi benar kata Ustadz Sandi, kebaikan kita itu ibarat kita lagi menanam gitu kan. Dan aku tuh karena aku cuman punya case 1 gitu kan. Jadi mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang aku perbuat gitu bisa menitipkan case lain sama Allah kan gitu. Jadi sama saudara, sama teman gitu. Suatu saat kan akan mengingat, oh anaknya siapa? Oh ini gitu kan. Seperti itu. Jadi saya juga bukan dari keluarga yang ada. Semua tuh dulu ayah saya itu dan mama itu agak terbatas ya Pak Budi gitu. Jadi karena anaknya banyak harus sekolah gitu. Tapi orang tua kami itu semua harus kuliah gitu kan, walau dengan keterbatasan gitu. Nah, dari situ karena keterbatasan kita gitu kan, kalau zaman dulu tuh kita mau apa gitu agak susah karena nggak ada yang support selain dari orang tua kan gitu. Bahkan waktu itu kenapa saya kadang suka memberi sekedar cuman hal-hal kecil gitu kan. Mungkin itu nilainya nggak seberapa gitu, tapi bikin orang bahagia gitu kan. Nah itu hal kayak gitu tuh saya pernah berjanji pada diri saya kalau saya suatu saat saya memang
Allah berikan kecukupan gitu kan, ya saya mau berbagi gitu. Dan aku tuh ya nggak dengan teman NBC aja gitu. Jadi ya kalau saudara sudah pasti gitu kan, yang terberat adalah ketika kita harus berbagi dengan orang yang kita tidak kenal gitu. Bahkan aku juga kadang gitu, orang itu nggak kenal aku gitu kan, terus tiba-tiba entah Allah gerakin gitu, kayak, ya udah saya bayar ini gitu. Karena saya ngelihat beliau butuh gitu kan. Nah itu, apa, menguji diri saya sendiri gitu, keikhlasan saya gitu kan, ketika saya memang, memberi, harus mengeluarkan yang saya miliki gitu, kepada orang-orang yang nggak saya kenal, nggak ada ikatan ibaratnya kan gitu. Dan itu sedikit-sedikit saya praktekkan dari hal yang kecil-kecil gitu. Itu, alhamdulillah sih ya kalau imbasnya akhirnya Allah memberikan kelancaran rezeki dan itu memang benar, Pak, gitu. Jadi, apa namanya, Allah permudah gitu kan, kadang-kadang ya memang selalu banyak, kejutan-kejutan dari Allah buat hidup saya pribadi, keluarga saya gitu. Pokoknya sih ya jangan apa ya, ini berbuat baiklah gitu, insya Allah tanpa kita minta pun akan Allah berikan yang terbaik buat hidup kita. Itu aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Thank Dan you, terima ya itu kasih. sedikit kan aku menyisihkan apa yang aku berikan karena ya menyisihkan, apa yang dihasilkan dari muamalah muamalah saya gitu, Pak. Jadi saya menyisihkan sedikit untuk memang itu untuk berbagi gitu. Iya. Dan itu luar biasa Pak Budi, saya tanamkan ke Kay juga kan gitu. Itu, nanti ya Bunda kalau dapat voucher dari mall ini untuk teman-teman Kay gitu kan. Dan itu luar biasa Pak Budi, setiap bulan jadi ada kan kajian anak di sekolah gitu. Itu kan nggak ada snack-nya gitu kan. Terus Kay itu bilang, anak-anak itu kalau dikasih kue pulangnya senang gitu kan. Terus saya bilang, "Ya udah nanti kalau Bunda dapat voucher dari mall, uangnya nanti itu boleh buat, Kay gitu. Di sekolah Kay boleh buat bagi-bagi gitu." Dan kenapa itu, apa, alhamdulillah bukan uang saya padahal itu kan Pak Budi emang uang dari voucher gitu kan dan itu sangat berlebih sekali dan alhamdulillah setiap setiap bulan, 1 bulan sekali itu, Kay bisa mensupport 300 teman-temannya untuk snack kajian gitu. Masya Allah. Ya hal kayak gitu tuh saya tanamin ke Kay gitu. Tapi Kay Bagus. nggak boleh cerita sama temen ya kalau Kay ini gitu kan. Dan dia tuh yang apa, alhamdulillah dia bikin snack-nya gitu kan ya walaupun cuman 1 anak 10.000 gitu kan budgetnya. Dan itu alhamdulillah dirutinin, selama ini hampir 2 tahun Kay sekolah gitu, mensupport tuh, snack-nya gitu. Masya Allah. Dan itu Allah permudah banget Pak, Iya. bukan duit kita, duit voucher ibaratnya kan gitu. Nah itu, jadi ya bukan uang uang aku sih gitu kan, uang dari Allah gitu, cuman memang aku gitu. Ah gitu Pak Budi dan Masya Allah. teman-teman. Iya Bu Ois, Iya. inspirasinya sangat-sangat menggugah ya, sangat-sangat menginspirasi buat kita untuk semakin banyak berbuat gitu ya, memberikan kebaikan dan menularkan kebaikan itu kepada orang-orang terdekat kita gitu. Semakin membuat diri kita semangat lah ya untuk terus berbagi ya, apa yang kita miliki gitu maksudnya. Jangan sampai kita membatasi diri kita. Saya nggak punya ini, nggak punya itu, apa yang bisa saya berikan? Enggak berpikir seperti itu, teman-teman sekalian. Enggak seperti itu kita berpikirnya. Karena apa? Sebenarnya
kita ini punya banyak hal yang bisa kita sharingkan, yang kita bisa bagikan, yang kita bisa berikan, banyak sekali. Hanya saja seringkali pikiran kita gitu ya, prasangka kita atau perasaan kita membatasi hal itu gitu ya. Perasaan, prasangka, pikiran, kekurangan-kekurangan itu membatasi diri kita untuk memberi ya. Makanya yakinlah bahwa kita ini mampu untuk apa ya, memberi atau menularkan kebaikan ya dengan apapun yang kita miliki ya. Jadi yuk sama-sama kita di NBC bukan hanya terkait dengan bagaimana kita mendapatkan bonus yang banyak gitu ya. Itu mah apa ya, impact aja gitu ya. Efek aja, cause efeknya aja gitu. Jadi bagaimana kita memperbanyak ya, apa ya istilahnya, magnet-magnet kebaikan yang akan menyedot atau menarik ya kebaikan-kebaikan untuk hadir mampir dalam kehidupan kita gitu. Karena gini, saya pernah belajar atau saya masih ingat lah perkataan guru saya yang mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar atau sering melihat di slide-slide saya, yaitu Pak Hermawan Gatot Suhendro itu ya, guru saya itu yang ngajarin tentang kehidupan bahwa nggak usah mengkhawatirkan tentang apa ya, apakah bekalmu besok itu nanti di akhirat itu cukup ataukah enggak. Udah nggak usah dikhawatirkan itu. Khawatirkanlah tentang hari ini kamu sudah berbuat baik belum? Kamu sudah memberi apa ya, pertolongan atau bantuan kepada orang lain belum? Adakah orang di hari ini yang sudah merasakan kebaikanmu? Udah, semakin kau fokus dengan hal itu di hari itu, maka engkau nggak usah khawatir berapa banyak bekal yang sudah engkau kumpulkan untuk engkau bawa nanti di hadapan Allah saat di hari kiamat gitu. Jadi iya juga sih ya. Fokusnya jangan di situ, jangan di nanti gimana nggak punya bekal, nanti mungkin bekalnya kurang dan sebagainya. Nggak usah fokus di situ. Ketika memang saat di dunia ini ya, saat dalam posisi kita masih hidup di sini, ya, itu adalah fokusnya seperti ini, yaitu memberi, memberi dan memberi. Ya, dan kemarin kita sudah belajar tentang the law of universe ya, hukum semesta. Kita ini adalah mikrokosmos, kondisi kita ini adalah semesta kecil gitu ya, sementara alam ini adalah makrokosmos, dan semesta ini karakter dan sebagainya mirip dengan kita. Ketika dia tidak pernah habisnya untuk melayani dan memberi ya kepada kita yang hidup di dalamnya, itu semakin dia tidak pernah habis. Ya, ini namanya hukum the law of abundance ya, keberlimpahan. Sehingga kalau kita menselaraskan perilaku kita, ya sikap kita dengan hukum semesta tersebut, maka yang terjadi dalam hidup kita juga akan sama, teman-teman, keberlimpahan, tidak akan pernah habis apa yang kita miliki gitu ya. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau kita betul-betul memahami tema ini atau ilmu ini, insya Allah nih ini akan nanti kita lanjutkan terus nanti ya, kebaikan-kebaikan dari NBC yang sudah kita mulai ini untuk terus ya kita lakukan, terus kita sampaikan ya. Termasuk di siang hari ini ya, Masya Allah ini saya tidak peduli berapapun orang yang kemudian menyimak apa yang kita pelajari ya, tetapi saya lebih peduli bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang harus ditanamkan, harus disampaikan, yang semoga dengan teman-teman mengetahui hal itu, teman-teman juga tergerak untuk menyampaikannya kepada orang lain. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Baik. Nah ini seringkali teman-teman juga sudah mendengar, sering menyimak juga tentang hal ini, bahwa ketika kita bersikap positif ya, atau berkata-kata positif, self talk positif, berprasangka positif ya, bahkan kebiasaan-kebiasaan positif, kita akan merasakan ya hal-hal
timbal baliknya juga sama, positif, hal-hal yang baik akan menghampiri kita gitu ya, seperti ini ya, hujan rezeki. Hujan rezeki. Seringkali kalau kita sering apa istilahnya mempraktekkan ya ilmu-ilmu ini, nggak tahu tuh banyak sekali kebaikan yang mampir ya. Contoh kecil aja, sederhana saja, tersenyum gitu ya. Ya, kaitan dengan tersenyum itu bukan hanya kepada orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal gitu ya. Bahkan sampai kepada orang yang ada kayak misalkan ada gap gitu ya. Ya tersenyum aja udah, senyumin aja. Terserah dia balas senyuman kita atau enggak, senyumin aja gitu. Ya. Jadi apa nggak tahu, terserah dia bagaimana membalas senyuman kita gitu. Ya, pasti bahwa kebaikan senyuman itu akan apa ya balik lagi kepada diri kita, bukan hanya saja dirasakan oleh orang lain, tapi balik kepada diri kita. Gitu. Saya mungkin kalau pas waktu pertemuan nggak tahu kapan ya, waktu mentoring di sini ya, terkait dengan gambar ini kan saya pernah cerita guru saya itu selalu dicemberutin bahasanya gitu ya. Setiap kali dia tersenyum gitu ya, dia kan RT nih, beliau RT. Setiap kali dia tersenyum sama salah satu warganya itu nggak dibalas senyuman teman-teman, dibalas cemberut gitu ya, muka masam dan sebagainya. Nah guru saya ini nggak tahu kenapa ya kok dia begitu ya, mukanya itu selalu masam aja kalau pas ketemu sama saya. Tapi saya balasnya sama senyuman saya, bahkan saya semakin senyumnya itu senyum merekah gitu ya, senyum bahagia gitu sampai kelihatan gigi gitu bahasanya. Itu beliau lakukan kepada orang tersebut loh teman-teman semuanya. Bahkan bukan hanya sehari dua hari, setiap kali ketemu, dan itu berlangsungnya agak lama kata beliau sih, agak lama ya. Sampai kemudian suatu kali akhirnya dia ya tuh orangnya itu sadar gitu, sadar dan akhirnya bilang kepada Pak Hermawan ini, Pak guru saya ini, bahwa kok bisa begitu Pak Hermawan ya membalas sikap saya, sikap ketus saya, muka masam saya dengan senyuman itu kok terus-terusan seperti itu. Ya, akhirnya dia minta maaf ya, minta maaf sama guru saya, dan akhirnya guru saya menjelaskan ya, bahwa setiap kali kita senyum itu kepada orang yang bermuka masam saat bertemu dengan kita, yang bahkan mencemberuti kita gitu ya, manyunin kita gitu ya, itu sebenarnya membuat orang itu gitu ya merasakan sakit gitu ya, merasakan sakit, dan akhirnya kayak semacam kita nih mukanya ini kayak muka besi gitu. Kalau dia pas muka masam itu seakan-akan dia kan mukul kita gitu ya. Mukul kita, tapi kita punya muka terbuat dari besi gitu. Yang sakit adalah dia, bukan kitanya gitu. Tapi kan yang sering kali terjadi adalah saat kita tersenyum kepada seseorang lalu kemudian dia bermuka masam gitu ya, kita jadi kayak tersakiti gitu ya. Kurang kunyit nih orang, saya senyum kok dicembrutin. Padahal sebenarnya yang harus sakit itu dia gitu, bukan kita gitu. Ya, itu kalau kita belum terlatih kadang masih aja emosi kita itu kayak seperti itu ya, kesel, marah gitu. Kalau ada orang yang kita senyumin nggak balas senyuman kita, itu malah kemudian manyun, kita jadi kesel gitu. Ya, tapi guru saya ini unik, dia nggak gitu ternyata, masya Allah ya. Tapi hasilnya orang-orang itu jadinya tahu gitu, deket sama dia akhirnya, masya Allah. Ya, baik. Ini agak berat ya kalau untuk praktek seperti itu, kalau nggak terlatih, nggak dilatih gitu, agak berat ya. Karena seringkali kita justru malah sebaliknya, ya. Ketika nggak dibalas senyumannya, langsung kemudian sudah, aku nggak mau senyum sama kamu lagi gitu. Kesel gitu. Ya, baik. Ini juga sudah kita detailkan penjelasannya di pertemuan kemarin ya, tentang Donald dan juga tentang untung ini. Ingat bahwa apa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan, ini sekali lagi akan kembali pada diri kita ya. Seperti itu kondisinya ya. Dan ini slide yang tadi pagi saya share bahwa kita fokus aja kalau ingin ngerubah apa yang ada di luar diri kita atau realita kehidupan kita, ubahlah apa yang bisa kita kontrol teman-teman. Jangan ngerubah apa yang kita tidak bisa kontrol, capek, belum tentu berubah juga. Ya, nah, contoh seperti ini
kita bisa rubah, contohnya misalkan cara kita berbicara, lalu kemudian sikap kita, attitude ya, lalu kemudian bagaimana kita kepada orang lain ya, sikap kita kepada orang lain, self talk kita, lalu kemudian bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Ini semuanya adalah under our control ya. Jadi respon kita dengan apa yang terjadi di luar kita itu ya, jadi kita bukan mengontrol apa yang terjadi di luar kita, bukan, tapi kita mengontrolnya adalah respon kitanya. Jadi bukan apa yang terjadi, bukan peristiwanya, tapi respon kita kepada peristiwa itu yang butuh untuk kita kontrol. Ya, butuh untuk kita kontrol. Ya, seringkali yang nggak bisa nggak bisa memberikan respon yang bagus dengan apa yang ada di luar dia, seringkali kejebak ya dengan emosi sesaat ya, akhirnya berkata-kata, menulis dan sebagainya yang tidak baik. Contoh misalkan nih, saat kita membaca di sosial media ada berita tentang pemerintah lah, atau tentang menteri lah, tentang apa yang kemudian membuat diri kita kesel banget, gemes ya. Akhirnya nggak tertahankan, udah asal nge-share aja, asal nulis aja, asal komen aja di situ, meluapkan emosinya, meluapkan kemarahannya gitu ya. Itu benar-benar akan menguras energi kita sendiri sebenarnya. Daripada doain aja gitu ya, selesai gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri kita, merespon dengan baik gitu ya, tidak tersulut emosi, akhirnya melakukan hal yang tidak. Jadi energi ini yang ada dalam diri kita sendiri ini kitalah yang mengontrolnya ya. Terus kemudian apa ini ya, boundaries, saya belum tahu maknanya, mungkin ada yang tahu maknanya. Boundaries itu apa itu? Kemudian who I choose to spend my time with ya. Jadi kita lah yang memilih ya dengan siapa kita menghabiskan waktu gitu ya. Kita kontrol aja, makanya pinter-pinter milih teman, pinter-pinter milih komunitas gitu. Karena pasti akan mempengaruhi diri kita. Sehingga kita lah yang mengontrol itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian buruk datang kepada kita ya, jangan selalu menyalahkan komunitas itu terus gitu ya, atau istilahnya orang di luar kita itu terus gitu ya, jangan. Tetapi introspeksilah diri kita ya, mungkin kita memang yang salah karena kitalah yang memilih dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita menghabiskan waktu gitu. Jadi teman-teman semuanya, fokuslah dengan apa yang bisa kita kontrol ya, kurangi fokus kita dari apa yang memang kita tidak bisa kontrol ya, di luar diri kita. Seperti apa? Masa depan ya, opini orang lain gitu ya, keyakinan orang lain, kebiasaan orang lain gitu ya. Outcome pun bahkan itu kan bukan our control ya, pendapatan kita, bonus-bonus kita gitu, di luar kontrol kita ya. Makanya kalau sekarang ini waktu untuk ke mana? Ke Jepang itu kurang beberapa pekan ya. Kurang beberapa pekan lagi. Ini sekarang tanggal 11, berarti ya kurang beberapa ribu menit. Kurang beberapa menit ya. Nggak usah fokus di situnya, fokus di action kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita share, apa yang bisa kita jual ya, closing dan sebagainya gitu ya. Itu fokus di situ, fokus di action kita saja ya. Adapun hasilnya, outcome-nya dan sebagainya udah nggak usah dipikirin tuh ya. The past, masa lalu itu kan juga di luar kontrol kita sudah ya. Jangan sampai terlalu larut sehingga muncul kesedihan-kesedihan. Time, waktu itu bahkan ya, itu di luar kontrol kita ternyata teman-teman, waktu ya, Masya Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, event-event, kondisi-kondisi yang terjadi di luar diri kita, semuanya ya, umur dan sebagainya, ini semuanya adalah di luar kontrol kita ya. Kalau umur mah memang betul-betul di luar kontrol kita ya, kita nggak tahu umur kita, tapi kita bisa untuk mengontrol apa yang ada dalam diri kita ya. Maksudnya apa? Isi daripada umur itu kan kita yang kontrol isinya kan ya. Kalau umur kita nggak bisa ngontrol, tapi isinya kita bisa ngontrol ya. Kita bisa ngontrol bagaimana kita
di usia kita saat ini misalkan yang usia 40 tahun, 50 tahun ya, bagaimana dia mengisi, karena waktu itu usia itu seperti wadah, teman-teman. Sementara isinya itulah yang disebut dengan umur ya. Kalau kita mau membedakan antara usia dan umur, itu adalah usia itu dalam bahasa Arab ajal. Sementara umur itu adalah isi daripada ajal kita itu. Isi daripada waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengisi wadah-wadah kita ini ya, usia-usia kita ini dengan ya tentunya kebaikan pasti ya. Kebaikan-kebaikan yang nanti insya Allah kembalinya kepada diri kita. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita kontrol, kurangi dari apa yang tidak bisa kita kontrol. Itu akan memudahkan kita. Salah satunya ini how to stay poor. Kalau mau ya silakan aja, terus miskin, terus kekurangan, terus nggak selesai-selesai gitu ya, dari kekurangan, dari kemiskinan. Boleh ini dipraktekkan ya, silahkan. Tapi kalau sudah mulai bosen ya sudah, mulai dikurangi hal-hal seperti ini. Contoh ya, nggak punya hobi, nggak punya passion ya, nggak punya tantangan, selalu dalam comfort zone, lalu kemudian hanya menunggu keajaiban ya, atau habis waktunya dengan hal yang nggak berguna, atau bahkan naudzubillah kalau yang terakhir ini blaming others gitu ya. Suka menyalahkan orang lain, suka melemparkan ya ketidaknyamanan, ketidakberuntungan dan kekurangan kita kepada orang lain gitu. Ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si fulan. Enggak lah ya. Kita insya Allah kalau pengen berubah hidup maka kurangi ini semua. Insya Allah kita akan berubah, bukan terus berada pada kondisi poor ya. Baik. Nah, ini sekilas saja, ini pesan guru saya, kebangkrutan terbesar manusia bukanlah pada saat dia kehilangan segalanya, melainkan pada saat dia kehilangan harapan hidupnya. Benar kan? Kalau orang itu nggak makan beberapa pekan pun kuat, nggak minum sampai 1-2 hari pun mungkin masih kuat, tetapi kalau nggak punya harapan bisa saja sedetik dia nggak kuat, bisa mati, bunuh diri. Ya. Ini juga sama, kerugian terbesar manusia bukanlah pada saat mengalami kerugian pada bisnisnya, tetapi saat dia kehilangan semangat hidup. Ya, ingat bisnis sekali lagi sangat terpengaruh oleh bagaimana kita memiliki semangat hidup. Ya, kalau nggak punya semangat hidup mah bisnis juga redup. Gitu ya. Oke, yang terakhir ini dia. Kehilangan terbesar manusia bukanlah pada saat dia ditinggalkan oleh teman-teman dia, oleh orang-orang yang dia cintai, melainkan pada saat dia kehilangan remote control hidupnya. Ingat teman-teman semuanya, bahwa pemegang remote control hidup ini adalah kita sendiri. Maka kalau ada orang yang nyakitin kita tuh, kita kan yang pegang remote controlnya. Ya, kita memilih untuk menekan tombol kecewa, sedih, marah atau apapun, ya kitanya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah memberikan remote control hidup kita kepada orang lain. Artinya kita disetir sama orang lain, kita dimainkan, diombang-ambingkan dengan orang lain, dengan peristiwa, dengan kejadian yang ada di luar diri kita. Ingat, jangan sampai kita serahkan remote control kita kepada mereka, tapi pegang erat-erat remote control kita. Kitalah yang mengontrol remote kita itu, remote hidup kita itu, ya remote control hidup kita itu. Kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab untuk mengolah, menekan apa yang perlu ditekan dari remote control hidup kita itu. Ya, artinya sikap-sikap kita, pikiran kita dan sebagainya. So, jadi jangan pernah memberikan remote control Anda kepada orang lain. Terserah mau orang ngomong apa, berbuat apa dan sebagainya, ya. Kaitan dengan diri kita, kita lebih fokus dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memilih kata-kata, ya, semuanya remote control diri kita, respon kita itu sangat mempengaruhi. Oke ya, jadi ini tolong bisa kita sama-sama belajar. Bahkan yang lebih parah lagi, kata beliau, kata guru saya ini, kerugian, kebangkrutan, kehilangan
yang terbesar pada diri manusia adalah pada saat dia menjauh meninggalkan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian dari slide terakhir di siang hari ini yang semoga sama-sama menginspirasi kita teman-teman semuanya sebagai tambahan materi mentoring ya dalam perjalanan kita di grup FCC. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau mungkin tambahan, monggo silakan. Insya Allah materinya bermanfaat ya. Ada? Kalau nggak ada kita close, kita selesaikan. Ini saya lagi sendiri juga di. Alhamdulillah belum ada. Gimana? Suaranya kok mendem ya? Ya. Saya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke ya, baik, alhamdulillah. Ini. Kita close untuk agenda mentoring kita di hari ini dan kita on cam untuk foto bersama ya. Sebentar. Nah ini dia, sebentar. Sniping tool. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Bu Eni masih masak ya? Atau terlelap tidur? Ya, ya. Ini masak, euy. Oh, di situ dia lagi ngapain tuh? Sambal ini apa asam-asam ati empelannya jangan dihabisin ya. Bu Anis, bisa dibuka kameranya kah? Mas Asnan, Bu Suli. Pas non lagi sholat. Mau Oh, pergi Mas ke Asnan lagi toko dulu. Baik, ya. Ya, siap. 1, 2, Ustaz Sandi. Ustaz Sandi masih nulis tuh, nulis apa tuh? Oke, siap ya. 1, 2, dan 3. Bentar ya. Aduh, belum di-save lagi. Bentar. Bentar. Kok ini sih? Bu, katanya udah baikan, Bu. Ya, lagi ya. Udah. Ya, lagi ya. Belum Yang ya. on cam. Oke, ya. Bismillah. 1, 2, dan 3. Thank you. Cakep. Thank you ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Budi Sami. dan semuanya. Bu Eni, Bu Anis, Bu Elis. Alhamdulillah. Maaf ya kemarin pulang duluan, kayaknya tepar. Oh, ini mau diajak foto. Jadi kita bertiga fotonya ya.